Terpujilah Tuhan, Tuhan yang punya persekutuan pada kesempatan yang baik ini. Kami bersama-sama dalam persekutuan ibadah kunjungan rumah tangga, dalam ibadah perdana mengunjungi keluarga hamba-Mu di sini, keluarga Pak Martin. Tuhan sudah membimbing kami, menghimpunkan kami pada kesempatan yang baik ini. Kami mengakui akan segala keberdosaan kami, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu ampunilah dan kasihanilah kami, orang-orang berdosa ini yang selalu datang kepadamu memohon pengampunan, sehingga dengan demikian kami dilayakkan untuk bersama-sama mendengar dan juga melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari bukalah Alkitab kita dalam perjanjian baru pada kesempatan dalam ibadah perdana ini, dalam Roma pasal 4, dibaca 1 sampai pada ayat 12. Roma 4 ayat 1 sampai ayat 14, saya ulangi, sampai ayat 12. Saya akan baca firman Tuhan. Tapi kalau ada yang belum menemukan, saya masih tunggu. Nah. Roma 4 ayat 1 sampai pada ayat 12. Konsentrasi kita terarah pada firman Tuhan yang berkata, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Semua ucapkan kalimat yang ada di ayat 7 sampai 8. Mulai. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Itulah bagian firman Tuhan untuk kita sekalian yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Keluarga yang boleh kita kunjungi pada ibadah perdana di tahun 2024. Saya percaya kita semua yang hadir ya dalam kondisi sehat,
walaupun ada yang cuma batuk pilek, itu yang ringan-ringan saja. Namun ada saudara kita yang hingga masuk rumah sakit, kita bantu terus dalam doa. Dan dengan imun, hikmat, kita mau memahami bagian firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini, bahwa sesungguhnya keselamatan Tuhan Allah sudah berikan kepada kita karena oleh iman. Kalau orang-orang Calvinis, kita termasuk bagian daripada gereja Calvinis atau Protestan yang biasa menyatakan bahwa dalam hidup ini kita diselamatkan hanya oleh anugerah, sola gratia. Kemudian kita diselamatkan hanya oleh iman, sola fide. Kita diselamatkan hanya oleh firman-Nya, sola scriptura. Karena itu dalam bagian sola scriptura pada saat ini membicarakan tentang Paulus, dia memberikan argumen melalui tokoh yang sangat besar yang diagungkan oleh orang Yahudi. Siapa dia? Abraham. Abraham biasa disebut sebagai bapa leluhur mereka secara jasmani. Bagi mereka yang pasti Abraham mengikuti semua perintah Tuhan, hukum Taurat dia ikuti, dia selamat. Karena itu Rasul Paulus dia mau menunjuk bahwa Abraham mendapat keselamatan, mendapat pembenaran dari Allah bukan karena melakukan semua kehendak Tuhan, melainkan karena dia percaya akan setiap perkataan Allah. Perhatikan itu di ayat 2-3, karena iman, sola fide. Itu. Karena iman Abraham dia rela meninggalkan sana keluarganya, kampung halamannya, kemewahan hidupnya menuju tanah yang Tuhan berikan padanya. Perhatikan itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Sola fide, dengan iman yang ia miliki oleh Abraham, dia sabar. Dia nantikan janji Tuhan melalui keturunan yang menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa. Keteguhan iman Abraham inilah yang menjadikan dirinya menerima kebenaran dan menerima keselamatan yang Tuhan berikan itu. Iman yang dimiliki oleh Abraham ini mendapat penegasan keturunan Daud, seorang tokoh raja yang sangat disanjung oleh orang Israel. Perhatikan di ayat 6-8. Abraham dia menjadi model dibenarkan oleh iman, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, baik dia orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, kita termasuk di sini bukan Yahudi ya. Kita terdiri dari ada suku Morinya, ada suku Minahasanya, ya sebagian besar di sini 9,9% itu orang Bali. Tapi kita melihat di sini bagaimana kehidupan Abraham. Abraham percaya, sehingga dengan percayanya itu, dengan imannya, dia dibenarkan. Dibenarkan ketika ia menerima Allah di dalam dirinya. Itu pasti juga ada dalam diri Yesus Kristus. Rasul Paulus tegaskan bahwa ketika sudah mati terhadap Taurat, kita juga harus ingat bahwa kalau ada orang yang bisa mengatakan sudah sempurna, excellent melalui Taurat, Pauluslah orangnya. Tetapi Paulus sadari bahwa ketika ia melakukan Taurat tidak serta-merta menjadikan ia benar. Maka hanya ada satu cara, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu. Ini generasi muda yang anak-anak. Ini saya bangga melihat anak-anak yang bisa datang hadir dalam ibadah. Dalam setiap peribadahan ya, bukan cuma di kolom kita di sini saja. Kalau ibadah remaja, sekolah minggu, pemuda, apalagi di kolom di sini. Ya. Karena apa? Sejak dini kalian sudah dibentuk dalam hidup ini.
Seperti yang saya katakan tadi, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Apa tadi itu? Halo, coba ulangi. Hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Disebut dengan sola gratia. Hanya oleh iman kita menerima keselamatan. Disebut sola fide. Ingat itu, jangan nanti orang lain datang katanya nak mengerti nanti ya. Hanya oleh iman, hanya oleh firman Tuhan yang kita baca ya, kita menerima keselamatan itu. Itulah yang disebut dengan sola scriptura. Sehingga back to Bible. Back to Bible berarti kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya dalam kasih Tuhan, hal di sini disebutkan ada sunat segala macam. Nah, ini ada orang Kristen yang biasa mungkin dia belum memahami. Pak, kemudian yang saya sunat gitu, dia mentakon kan? Ada nih kita cara mentakon. Mudah-mudahan di jemaat kita mentakon gitu tuh. Udah bosan sunat. Ya, kenapa? Sunat yang terutama adalah sunat hati. Sunat bagaimana dalam kehidupan ini kenajisan kita di hadapan Tuhan sudah disunat oleh Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Dia yang membersihkan segala kenajisan kita, sehingga melalui sakramen baptisan kudus waktu kalian masih kecil, waktu masih anak-anak, mungkin yang mendengar YouTube saya ini ada yang sudah dewasa baru baptis, nah itulah sunat dalam kehidupan. Membersihkan kenajisan ini Yesus Kristus. Kalau sunat lahiriah itu zamannya Abraham yang disebut dengan apanya itu dipotong. Hah? Apanya Pak? Malu-malu Bapak, sahabat saya menyebutkan. Hah? Ibu-ibu tahu itu? Ada yang sampai kalau sekarang kalau dibaptis sampai 2 kali. Kalau dia disunat sampai 2 kali, nanti dia bilang, habis Kak, jangan habis nanti Papa. Ya tak? Karena itu sunat 1 kali, baptisan 1 kali, itu berlaku 1 kali untuk selama-lamanya. Kalau ada lagi gembala terima datang, kamu belum sah dibaptis dengan masih dipercik. Itu bukan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkanlah bagaimana iman. Apa itu tadi? Sola fide. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Kemudian hanya oleh firman yang disaksikan di sini kita menerima keselamatan, bukan yang lain-lain itu. Karena itu kalau apa? Yang laki-laki rajin-rajin cuci itu apa supaya jangan nanti dia kotor toh. Itu. Untuk kesehatan seperti itu dia. Kalau tidak dicuci nanti bau atau segala macam kotor ya toh. Nah, itu rajin cuci pakai sabun dan seterusnya. Tapi kenajisan kita di hadapan Tuhan sudah dibersihkan oleh darah suci Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalau yang mau disunat ya silakan. Kalau mau memenuhi bagaimana supaya juga seperti sunat jasmani seperti yang terjadi, ya tak? Tidak dilarang juga, tetapi kalau anak saya bilang, kau disunat, aduh Bapak tidak mau saya karena sakit. Ya, tidak ya apa-apa ya. Engkau sudah disunat, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kau sudah dibersihkan dari segala kenajisan. Jadi bapak-bapak kalau ada anak bertanya, anak bapak-bapak bertanya seperti itu, jelaskan seperti itu. Jangan nanti bilang cangseng nawang, gitu terus akhirnya semua jadi cangseng nawang, gitu. Jadi seperti itulah keadaannya. Kita melihat bahwa sesungguhnya iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di dalam ayat hafalan. Adanya sekolah minggu. Ibrani pasal berapa itu? Speak boleh. Ibrani 11:1. Jadi dengan iman kita bisa menerima keselamatan itu.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Namun lebih luas lagi Rasul Paulus dia menyampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, ia tekankan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, gitu. Kita beri tepuk tangan yang sudah bisa menjawab itu ya. Iya, seperti itu. Dengan iman. Ya. Selanjutnya, ketika kita melihat semuanya ini dalam kehidupan seorang benar, hidup oleh iman, selain beriman kepada Kristus akan keselamatan yang Ia berikan dengan kekal dalam hidup ini, orang percaya harus secara kontinu, secara terus-menerus hidup beriman kepada Kristus dalam semua langkah juangnya, aspek kehidupan yang ada dalam hidup ini, supaya firman Tuhan itu selalu dibaca. Jangan cuma HP, kata, berapa saya baca Alkitab ini, padahal bukan Alkitab yang dia buka, tapi video-video yang bikin dia dari pagi sampai pagi itu dia suka. Ada yang di sini masih suka seperti itu? Stop. Kalau cuma video-video yang bikin apa itu dia mata rusak. Mata kalau rusak bisa diganti dengan mata kucing? Tidak. Bisa diganti dengan mata sapi? Juga tidak. Jadi tetap pelihara itu. Apa yang ada pada diri kita supaya kita tetap sehat, ya. Sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Dalam hidup ini kita terus hidup dalam terang sorotan sola gratia, sola fide, sola scriptura, sehingga kita bisa berkata Soli Deo Gloria. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Respon dengan syair lagu. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalan. Semangat ya, semangat. Saya suka semangat. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tahut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalan.